Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai menu master file yang terdapat pada aplikasi Slims. Menu master file ini berpengaruh terhadap beberapa menu operasional pada aplikasi Slims. Secara garis besar, menu dalam master file ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama menambah, yang kedua merubah, dan yang ketiga menghapus. Dalam menu master file ini terdapat beberapa menu di dalamnya. Di antaranya yakni yang pertama, Authority Files. Dan di dalam Authority Files terdapat beberapa submenu. Yang selanjutnya akan kita jelaskan pada video berikut ini. Yang pertama, menu GMD atau General Material Designation. GMD ini sudah dibawa oleh aplikasi Slims dan di dalamnya bisa dilakukan penambahan, perbaikan, serta penghapusan. GMD tersebut berpengaruh pada menu bibliografi. Nah, berpengaruhnya di sebelah sini. Ya. Yang selanjutnya, nomor 2, submenu Content Type atau menu tipe isi. Content Type juga berpengaruh pada bibliografi, dan di dalam Content Type ini juga bisa melakukan penambahan, perbaikan, serta penghapusan, sama seperti halnya pada menu GMD. Lalu yang selanjutnya nomor 3, yakni Media Type. Media Type di sini juga sama, berpengaruh terhadap bibliografi. Nah, di sini tempatnya. Sama juga bisa melakukan penambahan, perbaikan maupun penghapusan. Dan yang selanjutnya yakni Career Type. Menu ini juga berpengaruh pada bibliografi. Nah, lebih tepatnya di sini. Fungsinya juga sama, bisa menambahkan, merubah maupun menghapus. Dan yang selanjutnya, submenu nomor 5, yakni Publisher atau penerbit. Menu ini juga sama, berpengaruh pada bibliografi. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, maka bisa diedit di menu penerbit di dalam menu master file. Dan nama penerbit tidak bisa diedit pada bibliografi. Nah, seperti ini. Bisanya diedit di master file, bukan di bibliografi. Seperti itu. Lalu untuk menu yang selanjutnya yakni supplier atau menu agen. Submenu ini berpengaruh terhadap item list atau eksemplar. Jadi maksudnya yaitu kita dapat dari mana, dari supplier mana buku tersebut. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita klik edit. Lalu kita lihat di sini. Nah, suppliernya dari mana? Seperti itu. Lalu submenu yang selanjutnya yakni author. Menu ini juga berpengaruh pada bibliografi. Seperti halnya berikut ini. Nah, di sini tempatnya. Lalu menu yang selanjutnya yakni subjek. Menu ini juga sama, berpengaruh terhadap bibliografi.
Dan yang terakhir yakni submenu location. Submenu location ini berpengaruh terhadap item list atau eksemplar. Apabila terdapat beberapa lantai dalam suatu perpustakaan atau beberapa gedung, maka bisa menambahkan lokasi buku tersebut di lantai mana atau di gedung mana, seperti itu. Nah, tempatnya di sini. Nah, lalu menu yang selanjutnya yakni menu lookup files. Dan di dalam menu lookup files ini terdapat beberapa submenu di dalamnya. Yang pertama yakni submenu place atau tempat. Tempat yang dimaksud di sini yakni tempat terbit. Dan submenu place ini juga sama berpengaruh pada bibliografi. Yang selanjutnya yakni item status atau status eksemplar. Ini berpengaruh pada item status atau eksemplar. Status eksemplar berfungsi untuk menandai sebuah eksemplar tersebut sedang diperbaiki, dipinjam ataupun hilang. Dan di dalamnya juga bisa menambahkan status eksemplar baru ataupun menghapus status eksemplar yang telah ada. Yang selanjutnya yakni collection type atau tipe koleksi. Submenu collection type ini juga berpengaruh pada bibliografi, sama. Dalam tipe koleksi, maka sebuah buku bisa dibedakan antara fiksi, referensi maupun textbooks. Lalu submenu yang selanjutnya yakni document language atau bahasa dokumen. Dokumen language ini berpengaruh pada bibliografi. Jadi dalam bahasa dokumen bisa ditambahkan bahasa-bahasa lainnya. Menu yang selanjutnya yakni label. Label ini berpengaruh pada bibliografi, sama. Di dalamnya terdapat beberapa macam pilihan. Nah terus di antaranya yakni new title, favorite title, and multimedia. Dan yang selanjutnya yakni submenu frekuensi, dan ini berpengaruh terhadap terbitan berkala. Lalu menu yang selanjutnya yakni tools atau peralatan, dan di dalamnya sama juga terdapat beberapa submenu. Yang pertama yakni cataloging servers. Dalam submenu ini kita bisa menambahkan kopi katalog server baru dengan cara kita tambahkan di sini, lalu kita tentukan type-nya, isi nama dan URL-nya. Dan submenu ini berpengaruh pada bibliografi yang bertujuan supaya entry data pada bibliografi lebih mudah. Lalu submenu yang selanjutnya yakni item code pattern atau pola kode eksemplar. Item code pattern berpengaruh terhadap eksemplar, juga berpengaruh terhadap bibliografi. Apabila ingin menggunakan pola yang telah ada pada aplikasi Slims, maka harus diatur terlebih dahulu di master file, dikarenakan secara default pola tersebut masih kosong. Dan submenu yang selanjutnya yakni orphaned author atau data pengarang mubazir. Yang dimaksud data pengarang mubazir yakni data yang tidak digunakan atau tidak dipakai oleh buku apapun. Submenu yang selanjutnya yakni orphan subject atau data subjek mubazir. Maksudnya yakni subjek tersebut tidak digunakan terhadap koleksi manapun. Lalu submenu yang selanjutnya yakni orphaned publisher atau data penerbit mubazir. Sama seperti halnya yang sebelumnya, yang dimaksud yakni penerbit tidak digunakan terhadap koleksi manapun.
Lalu submenu yang selanjutnya yakni Orphaned Place atau tempat terbit mubazir. Sama juga seperti yang sebelumnya, yakni tempat tersebut tidak digunakan pada koleksi manapun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.